Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Rahmi dengan NIM 2203211 dari kelas RMIKC angkatan tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membuat perancangan formulir pada tempat pendaftaran pasien lama rawat jalan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Basic. Dan juga nanti kita akan menghubungkan antara Microsoft Visual Basic dengan database yang ada pada Microsoft Access. Langsung saja kita mulai. Nah, pada tampilan awal ini yang saya munculkan, di sini saya masuk pada Microsoft Visual Basic. Di sini saya telah membuat 4 field. Dan juga di sini ada teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4. Gunanya teks 1 sampai teks 4 ini, kita nantinya dalam formulir elektronik ini kita bisa menginput data pasien di dalam teks tersebut. Kemudian saya akan menambahkan satu field lagi dan juga satu text box. Caranya yang pertama kita masuk ke tools, kemudian kita pilih label, kemudian kita desain, kemudian kita rapikan desainnya. Setelah itu kita ambil text box-nya, kita desain juga seperti pada label tadi. Kemudian di sini saya akan mengganti nama label 6 menjadi tanggal kunjungan. Kita menggantinya pada caption di bagian properties. Kemudian saya akan mengganti warnanya sehingga selaras dengan field yang lainnya. Kemudian saya juga mengubah border style-nya dengan memilih angka 1 di bagian properties-nya. Kemudian di bagian text box ini saya akan mengganti warnanya di pilihan backcolor, kemudian saya pilih palette, kemudian saya pilih warna yang sesuai. Nah, ketika sudah selesai, saya akan masuk pada Microsoft Access untuk kita bisa melakukan proses penginputan pada teks 1 sampai teks 5 ini. Caranya kita masuk pada Microsoft Access. Kemudian di sini akan muncul blank database, kita pilih, kemudian nanti akan tertera file name. File name ini kita akan memilih yang memiliki ikon file ini, kita klik 2 kali. Kemudian di sini saya sudah membuat baru. Dan juga saya sudah memasukkan file ke dalam folder tersebut dengan bertuliskan kelompok 2. Nah, di sini kemudian kita ganti save as tipenya menjadi Microsoft Access Database 2000. Nah, di sini sudah muncul file yang telah saya simpan untuk masuk ke Microsoft Access. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu filenya sudah muncul pada file name, kemudian kita klik create 1 kali. Kemudian akan ada muncul, do you want to replace the existing file? Kemudian kita pilih yes. Setelah itu, di sini tertera table 1. Kita akan mengubahnya menjadi table pendaftaran. Caranya kita klik yang table 1 ini, kemudian kita pilih simbol save ini, kemudian kita rubah namanya menjadi pendaftaran. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian untuk kita bisa menginput field-field yang ada pada desain formulir pada Microsoft Access, adapun caranya kita klik
pendaftaran, kemudian kita pilih view. Nah, di sini kita bisa memasukkan fill-fill yang telah kita isi pada rancangan formulir kita. Langsung saja di sini ID kita gunakan ID pasien. Nanti di situ akan otomatis terisi. Kemudian kita masukkan nomor RM. Setelah itu masukkan dengan tipe data teks. Untuk ID pasien ini menggunakan auto number, maka angkanya akan otomatis terisi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi fieldnya nama pasien sesuai dengan yang ada di Visual Basic agar saling terhubung dengan tipe data teks. Kemudian kita pilih lagi polik tujuan dengan tipe data teks. Kemudian dokter DPJP atau DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Kita pilih juga data tipenya teks. Setelah itu tanggal kunjungan ini data tipenya bukan teks, melainkan date atau time. Nah, kita harus memperhatikan penulisan pada fill-fill ini, karena ketika terjadi penulisan yang salah, maka fill ini nanti tidak akan terbaca ketika kita menyambungkannya ke dalam Visual Basic. ID pasien, nomor RM, nama pasien, polik tujuan, DPJP, tanggal kunjungan. Nomor RM, nama pasien, polik tujuan, DPJP, tanggal kunjungan. Nah, ketika sudah nama-namanya sudah benar, yang telah kita ketik tadi, selanjutnya kita Ctrl S atau kita simpan filenya, kemudian kita close table, setelah itu kita close juga aplikasi Microsoft Access-nya. Nah, kita masuk pada tampilan Microsoft Visual Basic. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetik formulir elektronik ini ke dalam teks 1 sampai teks 5 pada fill-fill yang tertera di sini? Caranya kita dulu mengambil di tool bagian command button untuk kita membuat fitur simpan. Kemudian setelah ini kita pilih caption pada properties, kita ganti namanya menjadi fitur simpan. Setelah itu kita pilih juga fitur close atau keluar. Kita desain, kita pilih di bagian command button di bagian tools. Kita desain formulirnya agar terlihat menarik. Kemudian seperti tadi caranya pada fitur simpan di bagian caption pada properties kita ganti menjadi keluar, tombol keluar. Setelah ini kita menambahkan juga Ado DC. Kita berikan warna pada Ado DC-nya. Kemudian di sini kita akan membuat data grid. Data grid ini harus memiliki tampilan yang besar karena ini merupakan tampilan yang akan muncul data-data pasien yang telah kita input. Kemudian bagaimana cara untuk mengisi teks 1 ini sampai teks 5 secara elektronik? Caranya itu kita harus masuk pada Ado DC 1. Ado DC ini untuk menghubungkan database yang kita input pada Microsoft Access untuk kita masukkan ke dalam Visual Basic. Kemudian kita klik kanan pada Ado DC, kita pilih Ado DC Properties. Kemudian di bagian General, kita pilih Use Connection String, kita pilih Build. Kita tunggu beberapa detik. Ya, sudah muncul, kita pilih Microsoft Jet 4.0. Kemudian kita pilih Next. Setelah itu, di
Bagian 1, select or enter a database name, di situ ada titik 3. Kita klik 2 kali. Kemudian di sini kita diarahkan untuk memilih file yang telah kita save pada data access. Kemudian kita klik dan open. Setelah muncul nama data filenya, kemudian kita test connection, kemudian ada muncul notif test connection sukses. Kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Nah, kita masuk lagi pada record source. Nah, di command tipenya ini kita ganti menjadi 2. Setelah itu di table or strong procedure name, di situ kita pilih pendaftaran. Karena tadi kita membuat table pendaftaran. Setelah itu kita apply, kemudian kita klik OK. Setelah prosedur itu, kita masuk pada data grid. Nah, di data grid ini kita melihat pada propertiesnya di bagian data source. Di data source ini, kita klik yang segitiga ke bawah, kemudian kita pilih ADO DC1 untuk menghubungkan antara ADO DC1 ini. Kemudian, ketika tadi sudah berhasil, di bagian ADO DC artinya data di Microsoft Access sudah masuk pada Microsoft Visual Basic atau sudah sukses. Adapun juga untuk lebih memperjelas bahwa datanya sukses, yaitu kita pilih grid, kemudian kita close dulu, kita pilih grid, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih retrieve file. Nah, di sini akan ada muncul replace existing grid layout with new file definition. Kita klik yes. Nah, di sini sudah muncul. Ketika ini sudah muncul semua seperti yang ada pada layar, maka artinya database yang kita buat pada Microsoft Access itu sudah saling terhubung dengan Microsoft Visual Basic. Nah, adapun langkahnya untuk bisa menghubungkannya lagi yaitu karena di sini yang muncul baru tabelnya saja beserta file-filenya. Bagaimana cara mengisinya? Yaitu kita masuk pada menu simpan ini, kita klik 2 kali. Nah, di sini sudah muncul command satunya di bagian yang paling atas. Di sini saya sudah membuat perintah-perintah untuk menjalankan proses penginputannya. Di sini saya akan mengkopinya masuk ke dalam Microsoft Visual Access ini. Kemudian kita Ctrl V. Setelah itu, sebelum saya melakukan run atau menjalankannya, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari perintah-perintah yang telah saya ketik. Yang pertama yaitu with ADO DCL record set. With ADO DCL record set yang merupakan kontrol aktif X data objek data control atau ADDC yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database di dalam database. Di dalam blok ini kita bisa mengakses properti dan metode record set langsung dengan menuliskan titik. Kemudian ada on error resume next. Di sini berfungsi untuk mengaktifkan penanganan kesalahan. Jika terjadi error dalam blok with, maka eksekusi akan melompat ke label penanganan error. Kemudian di sini ada move first, mengarahkan posisi record set ke rekaman pertama di dalam hasil query yang berhasil. Ini berguna untuk memastikan pencarian dimulai dari awal data, makanya di situ ada first. Setelah itu, di bagian find nomor RM, and text 1, text, and di situ berfungsi mencari data dalam record set berdasarkan kriteria nomor RM. Kriteria nomor RM yang dinilai sama dengan teks 1. Jadi nomor RM itu sama dengan teks 1. Ditemukan pada posisi record set akan berada di rekaman tersebut. Kemudian ada if not. If not berfungsi memeriksa apakah data yang dicari ditemukan. Kemudian ada perintah IOF
adalah penanganan akhir data dalam record set. Jika IOF tidak tercapai, berarti data ditemukan dan akan menampilkan pesan data sudah ada, seperti pada MSGbox ini. MSG Box data sudah ada menampilkan pesan kepada pengguna jika data yang dicari sudah ada di dalam database atau merupakan data duplikat. Kemudian di sini ada add new. Add new artinya berfungsi menambahkan rekaman baru ke record set. Setelah ini kita bisa mengisi fill-fill yang dibutuhkan untuk rekaman baru tersebut seperti yang telah saya input ini. Perintahnya untuk nomor RM. Untuk nomor RM di situ dia teks 1, untuk nama pasien di situ dia teks 2. Untuk polik tujuan sama dengan teks 3. Untuk DPJP sama dengan teks 4. Kemudian tanggal kunjungan sama dengan teks 5. Nah, di sini ada perintah update. Perintah update menyimpan perubahan pada record set, termasuk rekaman baru yang telah ditambahkan ke dalam database. Jadi fungsinya untuk mengubah. Kemudian di sini ada perintah NIF. NIF ini berfungsi untuk menutup perintah dari if not, IOF then. Kemudian di sini ada juga on error go to null. Di sini untuk menutup perintah atau mengakhiri perintah dari on error resume next. Kemudian di sini ada end with untuk mengakhiri perintah with ada DCL record set. Kemudian di sini ada end sub untuk mengakhiri perintah private sub command 1 klik. Artinya yang di bawah ini perintah yang dilakukan itu sudah selesai dan harus diakhiri. Kemudian kita akan melakukan run. Kemudian kita klik start. Nah, di sini sudah muncul desain formulir elektronik kita pada pasien lama. Mari kita coba untuk melakukan penginputan pasien lama. Dimulai dari nomor rekam medis 000001 dengan nama pasien Tridinia. Polik tujuannya itu interna, kemudian dokter DPJP-nya, kemudian DPJP-nya Dr. Aliza Rahmi, SPPD, penyakit dalam, titelnya, kemudian tanggal kunjungannya, tanggal 10 bulan 10 2024. Kemudian kita klik simpan. Nah, jika muncul seperti ini, artinya data penginputan ini sudah berhasil terhubung antara database yang kita ambil tadi dari database table yang kita ambil tadi dari akses masuk ke dalam Microsoft Visual Basic ini sudah berhasil karena sudah muncul ke dalam fill-fill yang telah kita tambahkan tadi beserta dengan identitas pasien yang ditambahkan. Setelah itu, kita akan melakukan lagi penginputan untuk pasien kedua, yaitu nomor rekam medis 000002 dengan nama pasien Lisha Nurul Fajriah. Kemudian sama interna, dokter DPJP-nya juga sama, tapi tanggal kunjungannya berbeda, dia di tanggal 11. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah bertambah lagi. Bertambah lagi pasien yang datang ke poli interna. Kemudian di situ tadi kita memasukkan perintah MSG petik data sudah ada yang berfungsi sebagai memberikan peringatan bahwa terjadi duplikat atau datanya sudah ada dan tidak bisa dilakukan penginputan. Caranya yaitu kita masukkan 000001 data yang sudah ada ini, kemudian kita ubah namanya menjadi Tridinia. Kemudian kita pilih simpan. Nah, di sini muncul data sudah ada. Artinya perintah tadi itu sudah berhasil dibuktikan bahwa bisa digunakan untuk mengoreksi kesalahan. Begitupun jika di sini diganti menjadi Dini. Nah, akan muncul data sudah ada karena nomor RM ini
merupakan data yang digunakan oleh satu pasien saja. Klik OK. Kemudian di sini kita menginput lagi pasien yang ketiga dengan nomor RM03. Nama pasiennya Anissa Rahmadani. Tanggal kunjungannya itu dia tanggal 20. Kita klik simpan. Nah, di sini juga sudah muncul. Klik fitur simpannya. Artinya kita sudah berhasil melakukan pendaftaran pada pasien lama rawat jalan. Kemudian kita mau menggunakan fitur keluar ini. Caranya kita close dulu ini. Kemudian kita kembali ke tampilan desain formulir kita yang awal. Kemudian di sini di bagian tombol keluar kita klik 2 kali. Kemudian kita masukkan perintah N. Setelah itu kita run lagi. Kemudian kita start. Nah, di sini kita akan mengklik tombol keluarnya 2 kali. Nah, di situ sudah membuktikan bahwa tombol keluarnya berhasil digunakan. Setelah ini kita mau melihat apakah, saya perlihatkan lagi, kita ingin melihat apakah data yang kita input pada Microsoft Visual Basic ini, data pasien yang telah kita input ketiga-tiganya ini, apakah akan masuk ke dalam Microsoft Access atau tidak. Kalaupun terhubung, berarti sudah membuktikan bahwa kedua aplikasi ini sudah saling terhubung satu sama lain. Kemudian caranya kita masuk saja pada file, kemudian kita cari kelompok 2, kemudian kita pilih file Aliza Rahmi, kita klik 2 kali, kita tunggu. Membutuhkan waktu. Setelah itu kita klik 2 kali pada bagian pendaftaran. Nah, di sini data yang kita input pada Microsoft Visual Basic itu sudah berhasil terhubung ke dalam database Access. Karena di dalam sini sudah terlihat juga data inputan kita sudah masuk, jadi sudah masuk yang sudah kita input pada Microsoft Visual Basic. Mungkin itu saja. Dan di sini menandakan bahwa perintah-perintah ataupun cara-cara yang kita gunakan tadi itu sudah berhasil. Dan kita sudah bisa membuktikan keduanya sudah saling terhubung, kedua aplikasi tersebut, dan juga kita sudah bisa membuat. Di sini kita sudah menghubungkan dua aplikasi, dan di bagian Microsoft Access juga ini kita sudah melakukan perancangan formulir, dan ini bentuk rancangan yang telah saya buat secara elektronik. Kemudian mungkin itu saja dari saya pada tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Selamat menonton dan menyaksikan.